wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Ramadan. NIM saya 2010301144. Di sini saya akan menjelaskan sistem alat reproduksi pada pria maupun wanita. Yang pertama itu pada pria. Pada pria itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Pada bagian eksternal terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, pada bagian penis ini terdiri dari dua korpus, yaitu korpus spongiosum sama cavernosus, yang dimana jika dua korpus ini terisi oleh darah maka akan menjadi ngeras. Fungsi dari penis sendiri itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada bagian akar, batang, dan juga bagian kepala. Pada bagian akar ini yaitu menempel pada bagian perut, terus bagian batang, terus pada bagian akar. Fungsi dari penis sendiri itu adalah sebagai alat seksualitas dan juga sebagai alat untuk penampilan pada pria. Terus ada juga namanya skrotum. Skrotum ini adalah kulit yang melapisi dari testis. Nah, skrotum ini tidak ada jaringan lemak maupun rambut, yang dimana skrotum ini terdiri dari otot yang tidak bekerja secara langsung. Nah, dari skrotum inilah melindungi testis dan juga untuk membuat suhu tetap terjaga. Oleh karena itu, skrotum itu dapat mengeras dan juga tidak mengeras, tergantung oleh suhunya. Terus ada yang internal. Internal itu adalah testis. Testis sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kanan dan kiri. Nah, pada setiap testis itu terdiri dari 2 sampai 300 lobus. Nah, pada 2 sampai 300 ini terdiri dari 3 lobus seminyaris. Terus ini adalah sebagai pembuat FSH dan LH. FSH dan LH ini follicle stimulation hormone, dan LH itu lactation hormone. Dan juga mana dia itu pembuat dari testosteron, yaitu sebagai alat untuk penghargaan pada laki-laki. Terus ada namanya epididymis. Epididymis ini adalah sebuah selang yang menghantar dari testis tersebut. Epididymis ini panjang sekitar 7 sampai 10 cm, yang dimana dia itu adalah pembuat ejakulasi dini atau kita sebut dengan semen. Nah, dulu itu spermatozoa itu dihasilkan oleh juga testis. Terus ada vas deferens. Vas deferens itu adalah penghubung dari epididymis yang terdiri dari belakang kelenjar prostat. Terus ada namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah lobus-lobus atau suatu bola-bola yang tidak berbentuk, tidak beraturan, yang dimana dia itu mengelilingi dari uretra itu sendiri. Terus lobus-lobus ini sebagai makanan untuk semen. Terus ada nama kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang dimana terdapat pada bagian penis atau sistem reproduksi pada pria. Dia berfungsi sebagai pengatur cairan alkali, yang dimana cairan tersebut untuk melindungi spermatozoa dari asam yang ada pada bagian vagina maupun pada pria. Terus ada namanya uretra. Uretra itu adalah sebuah selang, yang dimana selang itu sebagai fungsinya untuk mengeluarkan cairan sperma maupun urin. Dia menjadi satu. Nah, uretra sendiri itu adalah akhir dari semuanya atau selang akhir dari semuanya untuk mengeluarkannya keluar. Itu saja untuk penjelasannya. Nah, pada fisiologisnya, testosteron atau yang dibuat oleh testis itu berfungsi sebagai alat penumbuh pada laki-laki atau zat yang membuat hal tersebut pada laki-laki. Kita melanjutkan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari dua, eksternal dan internal. Nah, pada eksternal ini ada namanya mons pubis, labia mayora, labia minora, terus ada namanya hymen, sapu darah, klitoris, vesitubulum atau serambi, inseritus vagina, lubang masuknya vagina. Terus ada namanya uretra vagina, uretra esma atau lubang kemih. Terus ada namanya perineum. Nah, pada saat itu saya akan menjelaskan pertama dari mons pubis. Mons pubis adalah bagian terluar yang dimana hampir semua orang memilikinya, yang bisa menghasilkan bulu-bulu. Nah, terus ada namanya labia mayora, yaitu bagian luar. Setiap labia mayora orang itu berbeda-beda.
ada yang besar, ada yang lebar, ada yang kecil, dan setiap umur itu berbeda. Pada anak kecil itu saling berdekatan. Nah, habis itu ada namanya labia minora, bagian yang di dalam lagi, lapisan di dalam. Nah, selaput darah inilah yang setiap orang juga berbeda-beda, yang mana dia juga menutupi. Itu selaput darah itu bagiannya tipis dan terbuat dari darah. Terus ada klitoris. Klitoris ini adalah semacam bagian atas dalam vagina. Itu bentuknya seperti biji cabai yang sangat sensitif, dimana dia juga mengandung banyak syaraf. Terus ada namanya vestibulum atau serambi. Terus juga adanya uretra eksterna, tempat keluarnya kencing. Nah, sekarang kita balik perineum dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjut ke bagian internal. Bagian internal ini terdiri dari vagina, habis itu ada rahim, tuba fallopi, sama ovarium. Cuma 4 itu saja. Nah, pada bagian vagina ini itu terdapat cairan glikogen, yang dimana cairan glikogen itu mengandung susu yang bernilai 4,5 pH, yang asam basa yang berfungsi sebagai proteksi terhadap infeksi. Nah, pada bagian vagina segini terdapat lapisan, yaitu mukosa muskularis, mukosa muskularis, sama jaringan ikat. Nah, fungsi dari vagina itu sendiri sebagai prosesnya haid, terus keluarnya pada saat hamil. Nah, terus pada rahim itu sendiri terdapat cervix uteri, cavum uteri, sama corpus uteri. Nah, dia juga pada rahim ini ada lapisan-lapisannya, myometrium, terus endometrium, sama perimetrium. Nah, pada rahim ini berfungsi sebagai dimana berkembangnya janin. Terus ada namanya tuba fallopi. Nah, tuba fallopi sendiri itu terdiri dari mukosa muskular, habis itu mukosa muskular, sama mukosa dan serambi sisilia, dimana ini berfungsi sebagai menangkap dari ovum. Nah, terus ada ovarium. Ovarium sendiri dari infetobulum, terus climax. Nah, dari ada 4 lapisan. Nah, pada anu sendiri itu ovarium itu menghasilkan hormon estrogen, progesteron, terus menghasilkan ovarium. Terus pada fase-fase pada wanita itu ada fase menstruasi, habis itu fase praovulasi, ovulasi, sama fase pasca ovulasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.